Salam Kolan, Halo, salam baik. boleh perkenalkan diri? Oke, perkenalkan beta nama Alan Rehena. Beta asal dari Wasu, Maluku. Kolan dari Wasu, tapi wajahnya ada Chinese. Chinese. Apakah Kolan ini ada darah-darah Cina? Ya, beta ini turunan Chinese ya, dari beta mama. Oke, boleh dijelaskan sedikit asal-usul yang Kolan tahu? Asal-usul untuk keluarga tuh, beta mama itu marganya Chiang. Terus beta mama punya mama itu marganya Tan. Dan menurut cerita yang beta dengar, katanya punya turunan tuh langsung dari Cina. Dan sebelum itu dari Cina terus Makassar. Terus beta punya oma sama opa itu merantau ke Ambon. Itu terus ketemunya tuh di Ambon. Dan apakah Kolan tahu sedikit waktu orang tua datang itu juga dong pekerjaannya juga berdagang atau apa? Iya, kalau dari zaman dulu itu oma sama opa tuh ke Ambon tuh untuk berdagang. Dan Kolan sekarang Margari Rehena. Rehena ya. Berarti Kolan punya orang tua, punya papa itu orang Maluku. Ya, orang Maluku. Benar Ini sekali. luar biasa, ini percampuran luar biasa. Dan beta mau tanyakan, bagaimana perasaan Kolan lahir di tengah-tengah keluarga ada percampuran Maluku dan Cina? Bagi beta itu unik ya, karena beta lahir di Ambon dan dari kecil tuh beta sangat suka sekali dan sangat senang berada di lingkungan yang bisa dibilang majemuk juga sih kalau di Ambon, karena selain ada beberapa asal daerah atau dari kampung gitu kan, jadi kita juga bisa menerima perbedaan. Jadi ada beberapa aksen-aksen yang beda atau juga dari kultur-kultur yang beda. Bahkan juga dari agama yang berbeda. Dari setahu kita kan di Ambon kan ada beberapa agama ya. Jadi agama kayak Kristen, Katolik, dan juga Islam juga ada di Ambon. Dalam kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan pergaulan, Kolan lebih sering membawa budaya Maluku atau budaya Cina? Kalau saya pribadi, saya lebih senang dikatakan sebagai Nyong Ambon. Saya lebih suka dengan budaya Maluku. Dengan budaya Maluku. Ya, Waktu SD itu Kolan ada punya panggilan khusus yang datang pertama? ya mungkin ada sih kayak panggilan-panggilan kecil gitu ya. Kayak kita dulu dipanggil Alantino, karena kita nama Salantino, ada juga dipanggil Tino, ada juga dipanggil Koko, Koalan, Kolan sampai sekarang ya, Kolan. sampai sekarang Koalan. Dan ada juga untuk kayak panggilan-panggilan yang kayak sedikit menjurus ke kayak bullying gitu, seperti kayak Cimeng. Dan Cimeng ini artinya apa? Cimeng kalau di Ambon sendiri itu lebih ke Cina Mengong gitu ya. Jadi Mengong tuh kayak ibarat kayak apa ya, kayak mohon maaf kayak bego gitu, ke bahasa Indonesia itu kayak bego gitu. Nah, kayak Cina Mengong, atau ada juga dipanggil apa, mata kecil dan sebagainya. Mata kecil ya? Ya karena orang Cina kan identik dengan mata yang sipit. Oke. Tapi betul kayaknya kurang sipit. Kalau waktu SMP ada masih dapat perlakuan itu sih, ada panggilan-panggilan semacam itu kah sih? Kalau SMP sih ada beberapa yang karena mereka tahu karena turunan Chinese kan, jadi kadang juga masih ada kayak seperti itu, kayak panggilan-panggilan yang menjurus ke bullying itu. Bullying itu. Ke bullying ya. Kalau SMA bagaimana? Kalau SMA sih masih sama kayak bicara sama saya kayak cincang cincong kayak gitu kayak ngeledek gitu kan, sedikit mengejek. Dan juga apalagi dulu tuh pas parahnya waktu zaman sekolah dulu itu kan disuruh baca nih kan silsilah kan, kayak dari keluarga mama sama papa. Jadi lucunya tuh saat silsilah waktu mama, jadi kayak opa, oma, terus nama saudara-saudaranya mama itu kan ada beberapa nama-nama Chinese kan. Jadi itu sering dibully sih karena gitu. Kalau Koalan tanggapannya bagaimana saat dipanggil Cimeng? Kalau buat saya sih, mungkin kalau zaman dulu mungkin agak tersinggung gitu ya. Tapi kalau karena maksudnya buat bercandaan ya dibawa santai aja sih, nggak usah terlalu baper gitu ya. Tapi waktu pertama kali dengar itu, masuk SD atau masuk SMP, ada marah sih gitu, ada emosi kah sih? Ada sampai tindak kekerasan kah sih? Mungkin kalau untuk pribadi ya, mungkin ada kayak sakit hati gitu, kayak zaman dulu kan waktu masih kecil kan masih baper gitu kan, terus kayak dendam gitu sama teman itu. Tapi ya wajar lah kan, sebagai anak yang dulu masih labil kan, jadi pasti masih emosinya masih labil gitu. Tapi kalau untuk dari kekerasan sih, dulu pernah sih kayak agak sedikit kayak bully atau juga apa, kayak ada kontak fisik dan sebagainya, karena gitulah, kita kan minoritas gitu lah. Sampai kuliah
apakah Koalan juga masih mengalami tindakan rasis tapi dalam hal yang berbeda begitu? Kalau zaman kuliah ya masih sama, tapi tidak separah zaman dulu, karena untuk pribadi sih nggak terlalu baper ya, karena ambilnya dari perspektifnya tuh lebih kayak mungkin bercandaan aja atau buat asik aja sih buat teman-teman gitu. Jadi ini kan karena terlalu dibiasakan begitu ya. Iya. Dan akhirnya orang-orang lebih suka bawakan dalam balutan canda begitu. Bercanda, orang iya. masih sengaja bodoh-bodoh begitu. Sengaja ya. Dan itu menjadi kebiasaan orang biasa panggil diri dari dulu dan ketemu dia. Koalan, kira-kira sebenarnya perlu sih ketong untuk punya pertahanan diri atau ketong punya serangan balik begitu. Jadi ketika ada orang yang membuli, pernah kasih Koalan melawan atau menurut Koalan perlu kasih ketong melawan begitu? Kalau buat beta pribadi ya, untuk anak muda ya, kalau untuk itu sebagai bahan bercandaan ya bisa lah kita balas dengan bercandaan juga. Kayak contoh kita kayak singgung soal dia, tapi jangan sampai bawa-bawa kayak sara, itu sangat sensitif ya. Dan kalau dibilang itu apa ya, kayak kita ambil pribadi ya, maksudnya buat apa juga tuh, kayak itu kan anggap aja bullshit gitu kan. Jadi kita tunjukkan aja bahwa kita tuh sama gitu, kayak mengong dan sebagainya. Kita tunjukkan dengan prestasi, juga tunjukkan dengan sikap kita yang kontras dengan apa yang mereka bilang itu. Jadi lebih menunjukkan dengan prestasi. Yang prestasi ya. Apa saja yang Koalan sudah lakukan, prestasi apa saja yang Koalan sudah raih untuk mau membuktikan itu? Ya, kalau zaman sekolah dulu SD, bukannya sombongnya, saya tuh sering ranking 1 di sekolah. Wah. Ya, jadi bisa buktikan dengan prestasi yang ada. Terus SMP juga bisa buktikan bahwa kita tuh rajin belajar, dan juga tidak ikut pergaulan yang salah gitu. Saat Koalan ada dalam proses Putra dan Sepa, itu apakah ada perlakuan yang menurut Koalan berbeda begitu? Jadi selama audisi sampai acaranya itu yang ada perlakuan diskriminatif, paling kayak Koko atau sebagainya, Koalan, iya. Oke. Nah, Koalan, ini beta mau tanya satu lagi. Ya. Kita berpindah ke persoalan percintaan. Sepanjang yang kita tahu, kebanyakan orang mau berpacaran yang orang Cina itu karena dong punya stigma tertentu begitu. Apakah Koalan juga menemukan stigma itu, boleh dikatakan? Ya, kalau setahu beta ya, kalau untuk stigma Chinese atau turunan Cina itu pasti orang pikir dia ini pasti berduit nih, atau mungkin dia dari kalangan keluarga mampu atau makmur gitu kan. Tapi kalau beta sendiri sih, beta mungkin ada juga cewek-cewek yang anggap demikian. Tapi bagi beta juga lihat dia punya tujuannya tuh tulus gitu kalau untuk menjalin percintaan gitu. Apakah Koalan juga pernah menerima pernyataan bahwa orang Cina itu pelit, skakar? Banyak yang bilang. Bahkan udah jadi rahasia umum ya, kayak orang stigma itu orang Chinese tuh pelit, kawaja kan, orang di sini bilang kawaja. Tapi sebenarnya orang Cina tuh bukan pelit, tapi lebih ke perhitungan kali ya. Perhitungan? Perhitungan, itu hanya jokes ya. Jadi apa ya, gak semua orang Cina juga pelit sih, ada juga yang royal. Tergantung orangnya juga, jadi nggak bisa langsung kayak stereotip gitu, kayak satu kalangan terus dianggap orangnya tuh kayak demikian dan sebagainya. Itu salah. Kalau dari segi bisnis sih, kalau untuk bisnis mereka tuh berusaha untuk dapat pemasukan banyak tapi pengeluarannya itu sedikit. Jadi mereka tuh bisa manage keuangan tuh dengan baik gitu. Jadi kalau untuk segi royal ya mungkin dalam beberapa hal tertentu saja mereka tuh royal gitu. Atau mungkin juga untuk lebih ke investasi mereka tuh lebih royal sih kalau untuk investasi. Oke, Koalan dalam melalui kehidupan percintaan, pernah sih Koalan ada dapat pesan dari orang tua bahwa harus menikahi sesama Cina begitu, atau bagaimana? Bebas begitu atau tidak? Iya, kalau dari keluarganya mama itu lebih ditekankan gitu, kayak harus cari yang dalam tanda kutip sebangsa gitu kan. Tapi ada juga yang bilang sampai dulu dari latar belakangnya apa, yang penting dia baik dan dia bisa sayang keluarga, ya itu masalah sih. Jadi harus. Menurut Koalan kenapa orang Cina itu lebih banyak itu diminta untuk kawin dengan orang Cina juga begitu? Kenapa tidak menikah dengan orang Maluku atau yang di sini? Ya, kalau setahu beta itu sudah menjadi tradisi ya. Ada juga kayak pertentangan. Kalau untuk anak-anak yang sekarang yang lebih modern tuh, katung kayaknya pikir sih kayak latar belakangnya apa. Tapi kalau untuk
kayak orang-orang tua zaman dulu tuh kayak diharuskan karena itu sudah jadi tradisi. Karena ada juga untuk kayak meneruskan keturunan dan sebagainya, atau ada juga yang takut itu kayak khawatir kalau ketika nikah dengan bukan yang Cina, usaha mereka tuh bisa gagal dan sebagainya. Itu menurut beta. Jadi juga masih berkaitan dengan ekonomi juga ya. Dengan ekonomi ya itu sudah jadi tradisi sih dengan menurut beta, setahu beta. Oke, kita rasa itu yang mau kita tanyakan. Dan kita mau terakhir mau dengar pesan dari Ko Alan, pesan bagi orang-orang yang sering membuli. Ya. Oke, jadi pesan beta buat teman-teman di luar yang punya persepsi demikian, semua sih turunan Chinese tuh kayak mereka pelit, terus anggap orang lain tuh sebelah mata, tapi tidak semua kayak gitu. Jadi jangan pernah menstereotipkan orang Cina tuh seperti demikian, karena nggak semua seperti itu, semua kayak gitu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, jadi tergantung ketika ketemu sudah kenal orang itu dalam, pastikan semua seperti itu. Oke. Ya. Kemudian pesan terakhir dari Ko Alan untuk yang sementara masih dibully, yang masih ditembak dengan stigma itu, apa yang mau Ko Alan sampaikan? Kalau untuk stigma demikian sih lebih ke prinsip ini sih, bodo amat sih gitu. Jadi apa ya, jadi terserah mereka mau bilang apa, terserah mereka mau judge apa tentang orang Chinese. Jadi perlu lah diambil pusing. Jadi selagi katong sing seperti itu ya ngapain ambil pusing gitu. Jadi katong buktikan aja bahwa katong tuh sing seperti itu, apa yang seperti dong punya persepsi. Oke, terima kasih Ko Alan. Ya. Dan hari ini semoga semuanya dapat berubah dengan apa yang Ko Alan sampaikan. Semoga dia bisa diterima oleh orang di luar sana. Ya. Terima kasih Ko Alan. Sekarang saya mau dapat di konten berikut. Oke, thank you.